Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SPD Kuburteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SPD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 4 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kita diingatkan untuk selalu berbahagia karena kita punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau adalah gembala kami yang selalu setia menuntun kami ke jalan yang benar, menyiapkan apa yang kami butuhkan dan membantu kami dikala kami ditantang. Tuhan, sadarkanlah kami agar selalu tahu bersyukur kepadamu. Bantulah kami agar kami pun mampu menjadi gembala yang baik bagi sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berbahagialah karena kita punya gembala. Hari ini Yesus merasa sangat prihatin melihat begitu banyak orang yang datang kepadanya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Pada saat itu juga ia langsung bertindak sebagai gembala bagi mereka. Dia mengajar, memberi mereka petunjuk dan menjanjikan kepada mereka bahwa ia akan selalu ada bersama mereka. Sewaktu Yesus berkata, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Apakah arti dari pernyataan Yesus ini? Dari hasil permenungan, saya menemukan 3 hal penting. Yang pertama, bahwa domba yang tidak mempunyai gembala sulit menemukan arah yang pasti. Domba akan kehilangan arah dan akan sangat rawan tersesat dalam perjalanan. Domba sungguh membutuhkan gembala yang tahu pasti kemana dombanya akan diarahkannya. Yesus Kristus adalah gembala kita. Dia tahu pasti kemana ia akan menghantar kita, karena ia berasal dari sana dan akan menghantar kita kembali ke sana, yaitu surga, rumah Bapa. Siapa yang mengikuti Yesus, pasti dia akan sampai di rumah Bapa.
Berbahagialah karena kita punya gembala yang tahu persis jalan menuju surga. Dia adalah jalan menuju surga. Yang kedua, domba tanpa gembala tidak akan menemukan padang rumput yang segar dan air untuk menyejukkan dahaganya di kala kehausan. Domba membutuhkan gembala yang tahu pasti di mana ada padang rumput yang segar dan sungai mengalir yang bisa memuaskan dahaganya di kala dia membutuhkan air. Yesus Kristus adalah Tuhan, pemilik segala sesuatu. Dia selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Bersama Dia kita tidak akan kelaparan dan kehausan. Dia sendiri adalah makanan dan minuman jiwa kita untuk selamanya. Berbahagialah karena kita punya gembala yang selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dia adalah sumber hidup kita. Yang ketiga, domba tanpa gembala akan sangat rawan mengalami kecelakaan. Dia akan sangat mudah diterkam oleh binatang buas. Tetapi kalau domba punya gembala, maka dia akan selalu merasa aman, karena sang gembala akan selalu menjaganya. Yesus Kristus adalah gembala kita. Dia selalu menyertai kita. Dia sudah mengalahkan setan. Kalau kita selalu memberi diri kepadanya dan mengikuti petunjuknya, pasti kita akan selalu merasa aman. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah perisai hidup kita. Kuasanya tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Berbahagialah karena kita punya gembala yang selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kesabaran, agar selalu menjadi domba yang setia dan mentaati perintahnya. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah keluarga. Dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.